wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dari jurusan Biologi B semester 8. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari ujian komprehensif dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Dewi Cahyani MPD. Adapun pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan mengenai 4 kompetensi guru. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Di sini saya memilih kompetensi sosial. Adapun pengertian dari kompetensi sosial yaitu kemampuan seorang guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi, baik itu di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, salah satu contoh dari penerapan kompetensi sosial di lingkungan sekolah ini yaitu seorang guru harus memiliki komunikasi dan interaksi yang baik itu kepada peserta didik, sesama pendidik, orang tua maupun masyarakat luar. Nah, karena seorang guru itu ditiru oleh peserta didiknya, jadi harus memiliki tutur bicara yang baik, interaksi yang baik sehingga seorang siswa bisa meniru apa yang guru itu contohkan. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan masing-masing kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran CTL, PBL, dan inquiry. Yang pertama yaitu CTL, Contextual Teaching and Learning. Adapun kelebihan dari metode pembelajaran CTL ini yaitu yang pertama, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep siswa. Karena pembelajaran CTL ini lebih menuntut kepada siswa mencari sendiri daripada menghafal. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan pendapat siswa tentang materi yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa tentang materi yang telah dipelajari dengan cara bertanya kepada guru. Adapun kelemahan dari metode pembelajaran CTL ini yaitu bagi siswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran, tidak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang dialami sendiri. Yang kedua yaitu PBL, Problem Based Learning. Adapun kelebihan dari metode pembelajaran PBL ini yaitu yang pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga yaitu membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab dalam pembelajaran. Adapun kelemahan dari PBL ini yaitu kurangnya kepercayaan diri untuk memecahkan masalah yang telah dipelajarinya. Yang kedua yaitu membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Metode pembelajaran yang terakhir yaitu inquiry. Adapun kelebihan dari metode pembelajaran inquiry ini yaitu yang pertama, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa sehingga siswa bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua yaitu metode pembelajaran inquiry ini lebih menekankan kepada kognitif dan afektif. Adapun kelemahan dari metode pembelajaran inquiry ini yaitu yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua yaitu jika di dalam kelas terlalu banyak siswa, maka akan kesulitan bagi guru untuk melakukan proses pembelajaran. Pertanyaan nomor 3 yaitu permasalahan yang dihadapi pendidikan dalam bidang sarana dan prasarana dan bidang pemberdayaan manusia. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas komputer maupun teknologi di sekolah, sehingga siswa menjadi kurang tentang kemajuan teknologi yang sekarang ini. Solusi dari masalah tersebut yaitu di sekolah seharusnya diadakan pembelajaran teknologi ilmu komputer sehingga siswa mengerti tentang komputer dan bagaimana cara menggunakannya.
sehingga bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman di era teknologi ini. Yang kedua yaitu kurangnya bahan ajar dan mengajar di siswa, terutama kekurangan di buku teks dalam proses pembelajaran atau buku paket. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu pemerintah seharusnya bisa mencukupi bahan ajar tersebut di sekolah dan membaginya secara rata, baik itu di kota maupun di desa, terutama di desa. Karena di desa ini lebih banyak kekurangan fasilitas baik buku teks, kursi, bangku, komputer maupun yang lainnya. Dan juga dana-dana yang diluncurkan dari pemerintah ke sekolahan ini harus bisa disesuaikan dengan baik pembagiannya, sehingga tidak ada lagi yang namanya kekurangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di sekolahan. Dan juga kurangnya pendidik yang kompeten. Yang nomor 3 yaitu permasalahan yang dihadapi pendidikan dalam bidang sarana dan prasarana dan bidang pemberdayaan manusia. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas komputer maupun teknologi di sekolah, sehingga siswa menjadi kurang tentang kemajuan teknologi yang sekarang ini. Solusi dari masalah tersebut yaitu di sekolah seharusnya diadakan pembelajaran teknologi ilmu komputer, sehingga siswa mengerti tentang komputer dan bagaimana cara menggunakannya, sehingga bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman di era teknologi ini. Yang kedua yaitu kurangnya bahan ajar dan mengajar di siswa, terutama kekurangan di buku teks dalam proses pembelajaran atau buku paket. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu pemerintah seharusnya bisa mencukupi bahan ajar tersebut di sekolah dan membaginya secara rata, baik itu di kota maupun di desa, terutama di desa. Karena di desa ini lebih banyak kekurangan fasilitas baik buku teks, kursi, bangku, komputer maupun yang lainnya. Dan juga dana-dana yang diluncurkan dari pemerintah ke sekolahan ini harus bisa disesuaikan dengan baik pembagiannya, sehingga tidak ada lagi yang namanya kekurangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di sekolahan. Dan juga kurangnya pendidik yang kompeten. Nomor 4 yaitu sebutkan 2 jenis permasalahan pendidikan yang meliputi perilaku siswa sehingga terhambatnya proses pembelajaran. Nah, 2 jenis ini yaitu yang pertama faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini bisa dipicu oleh kurang berfungsinya otak serta susunan saraf yang terdapat pada tubuh lainnya. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan dari terhambatnya proses pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor sosial. Nah, faktor sosial ini dipicu oleh keadaan dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung peserta didik dalam proses pembelajaran dengan sepenuh hati, sehingga proses pembelajaran ini menjadi terhambat karena faktor sosial ini sangat diperlukan oleh peserta didik dalam proses belajar, terutama dari dukungan dari masyarakat sekitar dan juga orang tua. Soal yang terakhir yaitu nomor 5. Nah, jelaskan pengertian dari evaluasi dan menurutmu evaluasi yang baik dalam proses pembelajaran daring itu menggunakan dengan cara apa? Nah, pengertian dari evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan agar dapat membuat nilai. Nah, dalam proses pembelajaran daring ini tentunya nilai yang
nilai yang diberikan atau evaluasi yang diberikan ini berbeda dengan proses pembelajaran secara langsung atau secara luring. Nah, menurut saya evaluasi yang bagus dalam proses pembelajaran daring ini yaitu memberikan tugas. Nah, tugas yang diberikan ini bisa berupa tugas membuat portofolio, tugas membuat video, tugas membuat jurnal dan lainnya. Karena dengan memberikan tugas ini, seorang guru bisa memberikan penilaian atau asesmen kepada murid dan mengetahui sejauh mana murid tersebut atau siswa tersebut paham tentang pembelajaran yang diberikan. Nah, penugasan ini bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Aplikasi Google Classroom ini berarti penugasannya itu secara tertulis. Nah, ada juga aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah, Zoom dengan Google Meet ini penugasannya yaitu diberikan secara lisan, pertanyaan secara lisan. Nah, menurut saya yang lebih efektif yaitu untuk mengetahui pemahaman siswa tentang proses pembelajaran yang dilakukan secara daring ini menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet, karena siswa tidak dapat mencontek atau tidak dapat melihat di internet maupun di teman yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu forum diskusi. Nah, forum diskusi ini juga membantu guru dalam melakukan penilaian kepada siswa dalam pembelajaran secara daring. Nah, forum diskusi ini bisa juga dilakukan di platform Google Classroom dan juga Zoom Meet maupun Google Meet. Nah, terima kasih.